Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Nugroho dengan NIM 0525131844 dari Universitas Terbuka. Di sini saya mau menjelaskan program Java bernama Markup App Java. Kenapa sih harus import Java dan Java Util Scanner? Karena program ini membutuhkan beberapa kelas-kelas dari package Java Util, contohnya scanner buat input dari user dan map buat input pesanan. Import ini terus data biar bisa kenal sama kelas-kelas itu, dan kalau Java Scanner itu buat scanner sendiri. Dan pertama di sini kita bahas yang adalah kelas menu item. Kelas menu item ada string nama, in harga, dan kategori. Kita jelaskan string nama. String nama itu adalah buat menyimpan nama menu berupa makanan atau minuman, dan kedua itu buat nyimpan harga menu dalam bentuk angka, dan ketiga itu buat nyimpan kategori menu. Dan lanjut ke menu item, string nama, in harga, dan string kategori. Di sini ada dis nama sama dengan nama, dis harga sama dengan harga, dis kategori sama dengan kategori. Nama kita pakai ini. Yang pertama, dis nama itu digunakan untuk buat simpan nilai nama dari parameter ke atribut, simpan parameter ke variabel nama milik objek. Dan yang kedua itu simpan nilai dari parameter ke variabel, simpan nilai harga benar. Dan yang ketiga itu kategori, itu simpan nilai kategori. Kenapa sih kita harus pakai menu item? Jadi dalam konstruktor kita punya nama, harga, dan kategori, tapi di kelas juga ada variabel nama yang sama. Nah, supaya yang lebih antara di luar dan dalam, kita pakai keyword this. Itu keyword this ini nunjukin ke variabel yang ada dalam kelas. Jadi dis nama itu milik objek, sedangkan nama itu yang tanpa dis itu tadi saya bilang itu adalah parameter. Jadi ini penting biar data yang dimasukkan ke konstruktor bisa disimpan dengan benar oleh objek. Dan kita lanjut ke array. Di sini kita gabungkan atau kita pisahkan berdasarkan kategori makan atau minuman, tujuannya biar data lebih rapi dan gambar ditampilkan sesuai kategori masing-masing. Kita lanjut ke static map string integer, pesanan new liget as map. Artinya itu setelah kita bikin daftar menu di atas ini atau menu item, kita butuh tempat buat nyimpen pesanan user, yaitu namanya map. Dan map string integer pesanan, artinya itu string itu buat nama menunya yang dipesan, dan integer itu buat jumlah yang dipesan, dan pesanannya itu buat tempat user itu kalau pesan. Jadi data tuh dinamis saat program jalankan. Kenapa sih pakai ini new liget hash map? Tujuannya adalah karena dia ini nyimpan data sesuai urutan inputnya. Misalkan user input pertama ada di nasi padang sampai dengan alpukat. Nah, gunanya itu tuh, jadi kalau user itu inputnya dari atas sampai bawah, nanti yang ketika di print dalam truk itu sesuai urutan. Lanjut ke method main input string dan struktur pesanan. Yang pertama ada public static void sampai menu. Method main adalah titik program jalankan. Di sini kita pakai scanner buat baca input dari user, dan kita panggil tampilan menu supaya user bisa lihat daftar harga makanan dan minuman sebelum memesan. Ini guys, tempat kita tuh semua tuh dijalankan, namanya itu main. Oke, lanjut ke array dan string. Kita pakai for loop supaya user bisa input maksimal 4 pesanan. Mau 4 atau mau 5 bebas sih, karena kita di sini hanya 4, menyediakan hanya 4. Lanjut, input dibaca menggunakan string, lalu dicek apakah kosong atau isi, dan kalau kosong lanjut break, keluar dari loop. Lanjut ke split dan validasi format string dan struktur keputusan. Kita pakai split sama dengan ini buat misahin nama menu dan jumlahnya. Ini nunjukin kita bisa olah string jadi array dan ambil data satu persatu. Terus kenapa kita pakai if? Karena kita buat ngecek apakah format inputnya itu benar atau salah.
Kalau salah pun kita kasih pesan ke user menggunakan nih, dan apa ini nih outputnya atau inputnya tuh buat user itu jumlah harus angka dan coba lagi. Lalu yang namanya cetak struk. Nah, cetak struk ini metode paling terakhir yang ditugaskan. Setelah user masukin pesanan, kita panggil cetak struk nih. Untuk apa? Untuk menampilkan hasil akhirnya. Di situ juga kita hitung total harga, pajak, pelayanan, promo, diskon, dan tampilan struk dengan lengkap ke user. Lanjut kita ke metode tampilan menu. Tampilan menu dulu baru ke menu item. Oke, tampilan menu. Metode ini ditugaskan buat nampilin semua menu ke user. Kita pisahkan antara makanan dan minuman sesuai kategori supaya tampilannya sih lumayan lebih rapi dan user bisa pilih dengan jelas. Kita pakai full edge buat lo akses setiap item array menu makanan dan menu minuman. Ini nunjukin kita bisa pakai array dalam metode dan tampilannya datanya satu persatu, dan kita pakai sistem out. Format inputnya itu pakai sistem print out atau out print biar datanya itu rapi dan harganya itu bisa pakai ribuan. Lanjut ke cari menu. Metode ini digunakan buat nyari menu berdasarkan nama yang diketik user. Kita loop dua array makanan dan minuman. Lalu kita pakai kategori makanan minuman, dan kita di sini pakai yang namanya equals ignore case. Supaya pencarian ini tuh kita pakai ini biar carinya itu lebih gampang dan gak sensitif. Misalkan huruf besar huruf kecilnya itu tidak apa atau nggak jadi masalah. Misalkan nasi padang depan huruf awalnya tuh NN itu kan mau kecil mau besar itu nggak masalah, yang penting adalah nasi padang. Dan kalau item nggak ada, dia bakal balik lagi ke return null dan nunjukin kalau pesan itu nggak ada. Lanjut ke cetak struk. Di sini ada sistem out. Pertama kita cetak dulu judul struknya itu, struk pesanan. Lalu kita siapkan variabel subtotal buat harga semua pesanan. Terus ada juga minuman gratis, ada juga promo minuman dipakai sembilan files itu biar apa? Biar itu cuma sekali pakai doang. Lanjut ke loop pesanan dan hitung harga. Nih pesanan dan hitung harganya, jumlahnya guys ya. Kalau subtotalnya lebih dari 50.000 dan itemnya itu minuman, misalkan minumannya itu udah lebih dari 50.000, maka kita pakai promo beli satu gratis satu, dan kita simpan harganya itu di minuman gratis. Kita simpan dan set plugnya itu, dan set plug biar promo nggak bisa dipakai dua kali. Else menu, terus ada namanya else itu adalah menu tidak ditemukan. Kalau user input menunya salah, maka di sini atau akan nanti muncul printnya itu tidak ditemukan. Namanya misalkan nama nasi terang nggak ada nasi padang, makanya muncul misalkan user nama terang tidak ditemukan di menu, jadi user harus cari nama padang, nasi padang. Kita lanjut ke pajak pelayanan total awal. Setelah subtotal dihitung, kita tambahkan pajak 10% dan biaya pelayanan tuh 20.000. Kalau ada promo minuman kita kurangin dari total. Lanjut ke diskon. Diskon 10% jika subtotal itu lebih dari 100.000 atau di atas 100.000. Kalau subtotal lebih dari 100.000 kita kasih diskon 10%. Kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu cetak detail struknya. Terakhir kita cek semua detail subtotal, pajak, pelayanan, diskon kalau ada, dan juga formatnya pakai print biar rapi dan mudah dibaca. Jadi cetak struk itu adalah bagian paling akhir dari program markup app Java supaya dan kita menggabungkan semua logika perhitungan promo, diskon, terus tampilan, dan kita nih nunjukin kalau kita itu bisa bikin program yang lengkap, interaktif, dan sesuai kebutuhan restoran. Dan
Oke, untuk mengeran warkop app Java ini kita buka yang namanya itu cmd atau command prompt. Lalu kita cari buat menyimpan filenya dan kita ketik yang namanya itu Java warkop app. Yang terbawa langsung muncul menunya di sini. Yang pertama ada nasi padang dan kategori makanan harga 25.000, Indomie telur kategori makanan 15.000, ayam geprek kategori makanan 22.000, dan es teh manis kategori minuman 5.000, kopi hitam kategori minuman 8.000, jus alpukat kategori minuman 12.000. Di sini kita tes. Yang pertama adalah nasi padang. Dan kita bilang tadi di sini tuh nggak masalah guys, mau huruf besar gede atau huruf kecil, pas di inputnya itu beda nggak apa-apa tuh, karena nggak masalah. Tapi kalau kita ketiknya di sini nasi terang atau typo deh, so, nasi adang sama dengan 10, nanti baru muncul di sini. Kalau menu itu nggak ada, kita enter lagi tuh nasi padang, nasi adang tidak ditemukan. Makanya kita di sini harus jelas. Makanya waktu kita input itu kita harus pastikan dengan jelas. Kenapa nih guys? Oke, sini kita lanjut ya. Sini typo harusnya besar karena file nggak ada, adanya warkop nya gede. Makanya di sini kita harus jelas, misalkan nasi padang sisinya ada 10 orang dan ada lagi es teh manis 5 orang dan kopi hitam itu 5 orang, dan yang terakhir adalah jus. Tuh di sini ada lagi format salah guys, baru ngeliat ya. Karena apa? Tidak pakai sama dengan, kita ulang lah itu, kita pakai jus alpukat dulu guys. Alpukat sama dengan 5. Lanjut ke format lagi, namanya itu kopi hitam. Tadi belum ke input ya karena tidak pakai sama dengan. Dan ini adalah bagian akhirnya adalah cetak struk makanan. Nasi padang harga 25.000 kali 10 orang 250.000, es teh manis untuk 5 orang itu 25.000, karena dia lebih dari 50.000 maka akan ada promo 1 untuk es teh manis potongan 5.000, jus alpukat 60.000 untuk 5 orang, kopi hitam 40.000 untuk 5 orang, dan total dari semua ini adalah 375.000, dan pajaknya itu kita ambil 10% dari total, maka 37.500. Biaya pelayanan 20.000, diskon 10% itu untuk es teh manis. Diskon 10% itu ada diskon 10% dan juga total bayar. Dan terima kasih. Warkop deh. Sekian, terima kasih dari saya Bagus Adi Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.